Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Gofar Wai di channel Sang Kapitalis. Hari ini ada apa nih? Saya kan mungkin pernah dengar Pak Koperasi Unit Desa. Nah, Pak Gofar juga udah jelasin koperasi. Tapi kenapa sih Pak koperasi itu seolah-olah asing sih Pak? Banyak yang nggak kenal dan image-nya itu koperasi itu buruk gitu loh, kayak rentenir. Ini juga saya untuk 8 tahun menjadi pengurus koperasi dan hingga hari ini saya juga masih aktif di Dekopinda dan Forum Koperasi. Permasalahan itu permasalahan yang bukan tabu. Jadi kalau bicara kenapa sih koperasi image-nya jelek gitu. Satu, dari segi pendidikan, padahal satu prinsip koperasi yaitu adalah pendidikan perkoperasian. Nah, dalam pendidikan koperasi itu kayaknya dulu founding kita itu kurang pas mungkin kurikulumnya. Jadi segmennya koperasi unit desa dulu itu koperasi itu hanya kepanjangan tangan pemerintah untuk mendistribusikan semacam pupuk, terus benih padi, itu memberdayakan dari koperasi-koperasi atau kelompok-kelompok tani di perkampungan. Sampai sebetulnya ketika era 90-an itu, ketika zaman gudang beras, bulog dan sebagainya itu dikelola sama koperasi, itu sebetulnya ibarat kalau saya boleh nyontohin tikus mati di lumbung padi mungkin itu gitu ya. Jadi dari pemerintah ngasih modal, ngasih usaha, ngasih mungkin sampai hari ini juga kita tahu di Bekasi ada 5 KUD yang masih hidup, itu punya harta dapat semacam gedung KUD maupun tanah ya itu asetnya itu ada asetnya. Jadi itu sudah difasilitasi, sudah diatasnamakan koperasi, tapi ilmunya itu yang kurang mengena. Kaderisasinya pun cenderung tidak berjalan. Dalam artian gini, mungkin satu sistem paternalistik ya, bahwa ya, itu apa sih Pak? Organisasi itu tergantung sama figur. Nah, jadi kadang-kadang yang bikin organisasi nggak berkembang salah satunya itu juga. Jadi intinya secara ruhnya itu kurang masuk. Mungkin doktrinnya kurang bagus ya. Padahal PPKL atau penyuluhan di lapangan pun sudah banyak zaman segitu, dan pemerintah ikut campur tangan dengan peraturannya. Hanya saja di sini konsep atau kurikulum pendidikannya yang mungkin perlu kalau di sekolah kan tiap ganti menteri ganti kurikulum, bisa jadi ganti metode pendidikan. Nah, di koperasi itu pun kayaknya mengalami stagnasi gitu. Jadi belum ada satu menteri yang konsen, karena di sini menteri-menterinya cenderung cabutan, bukan jenjang karir atau orang yang paham koperasi. Menterinya ya, sekarang jadi, Bismillah jadi menteri. Bismillah jadi menteri. Bismillah menteri. Di situ kenapa koperasi jadi jelek? Satu itu pendidikan dasarnya atau pendidikan perkoperasiannya entah kurikulumnya salah atau doktrinnya atau mendidiknya kurang jam terbang gitu, sehingga kaderisasi maupun pengetahuan perkoperasian itu tidak mengakar atau ke dalam tubuh itu. Kedua, ada faktor di mana koperasi itu dimanfaatin notabene hanya untuk lembaga simpan pinjam yang beberapa kasus ternyata jadi renten. Itu enggak saya mengatakan KSP yang ada itu rentenir, tidak, tapi ada oknum-oknum yang memang merusak citra koperasi. Dan koperasi itu apa sih gitu kan? Koperasi kesannya ya cuman ketika orang bank keliling gitu kan, sebutan masyarakat itu bank keliling, itu koperasi. Mereka nggak salah juga. Dalam banyak kasus hingga hari ini justru laporannya paling bagus, karena mereka memang kan saat mendirikan di akta notaris gitu kan, terus untuk laporan pajak dan laporan ke pemerintahnya pun mereka bagus laporannya. Nah, hanya saja mungkin caranya
caranya yang salah. Jadi kalau tempo lalu secara singkat saya sudah menyebutkan 7 prinsip koperasi. 1, keanggotaan bersikap sukarela dan terbuka. Ini dimaknai setiap orang bisa jadi anggota gitu, mau minjem duit dianggotakan dulu gitu kan itu. Terus kedua, pengelolaan secara demokratis. Di sinilah kadang-kadang tidak berjalan juga. Nah, pengelolaan secara demokratis padahal jelas harusnya jenjang karir perkoperasian itu dimulai dari situ. Jadi intinya harus pernah jadi ketua lah minimal, atau untuk menjadi seorang Dekopinda itu harus pernah punya koperasi atau menjadi pengurus koperasi dan sebagainya. Jadi jenjang-jenjang itu yang notabene masih tanda kutip karena yang aktif cuma dia gitu kan, ya udah seadanya kan itu. Nah itu juga yang kadang-kadang menjadikan koperasi stuck ya. Jadi betul kalau manfaat zaman kakek saya dulu gitu kan, waktu saya SMP, saya kan dari Bekasi. Gini-gini jelek-jelek lahir di ibu kota gitu kan. Anak Bekasi. Anak Jakarta bro. Tapi gedenya di Bekasi. Lulus SD ke Jogja. Di Jogja sana, di Gunung Kidul terutama itu, saya melihat kakek saya itu ikut kelompok tani. Di situ saya melihat prinsip koperasi dulu itu lugu, sangat tradisional. Dalam artian gini, mulai dari pupuk, terus pengadaan benih, sampai penjualan, bahkan penggilingan padi juga ada beberapa yang disentralisir. Itu bagus sekali gitu kan. Dalam artian itulah koperasi. Basicnya kan kesamaan kebutuhan yang saya sebutkan tadi. Latar belakangnya petani, kebutuhannya ya jual hasil panen, membeli bibit, membeli pupuk, gitu kan, pengelolaan, edukasi dan sebagainya itu kan harusnya unsur-unsur itu ada di koperasi. Kenyataannya hanya satu saja yang dipakai kadang-kadang, bersifat terbuka, gitu kan, sukarela dan terbuka ya. Kalau orang kepepet kayak saya butuh uang, nggak adain HP, gitu kan, mendaftarkan diri sebagai koperasi, butuhnya sebetulnya cuma butuh uang, bukan butuh untuk kesamaan, bukan gabung. Nah itu yang terjebak dalam koperasi kita gitu kan. Dan sayangnya hingga hari ini pendidikan perkoperasian itu kurikulumnya juga semakin dibatasi ya. Kuliah diajarin itu juga kan? Nggak ada, makanya itu. Jadi inilah doktrin-doktrin ini atau pendidikan-pendidikan ini yang kadang-kadang kita harus kaji lagi. Jadi Bung Hatta mendirikan ini sebetulnya sudah melalui riset ya, melalui beliau itu kan yang namanya pendiri bangsa, dia paham betul. Kemarin story-nya waktu upacara Harkop kemarin kan disetelin story-nya, sampai seorang Bung Hatta itu sederhana, mengajarkan kesederhanaan. Saya terharu ketika dia sebagai wakil presiden berangkat haji melepaskan atribut itu. Mana ada sih pejabat yang katakanlah seperti itu gitu kan. Maksudnya sekarang aja sakit nggak dapat rumah sakit aja minta rumah sakit khusus. Itu nilai-nilai itu yang sudah hilang dari sini. Terus kedua, Bung Hatta juga sampai akhir hayatnya untuk membeli sepatu merek kesayangannya gitu kan nggak kebeli. Nah itulah satu kejujuran gitu kan. Kejujuran itulah yang kadang-kadang sering hilang. Nah prinsip jelas tadi yang diabaikan itu, yang digunakan untuk koperasi-koperasi saat ini cuma itu saja satu itu ya. Keanggotaan bersikap terbuka dan sukarela dan terbuka, itu yang dimanfaatin. Sedangkan pendidikan perkoperasiannya nggak jalan. Terus pembagian SHU-nya adilkah kan? Boro-boro mikirin bagi SHU, dikejar-kejar ditagih hutang, ya kan? Nah prinsip itu nggak ada. Terus penyertaan modal dari simpanan pokok wajibnya harusnya mendapat semacam kayak balas jasa yang setimpal tuh. Istilah sekarangnya bagi dividen. Nah bagi dividen nggak ada gitu kan. Itu yang hilang dari 7 prinsip koperasi, itu banyak yang hilang. Hanya satu ayat yang dipakai. Benar sih kalau untuk menyampaikan kebaikan itu walaupun satu ayat disampaikan, tapi kalau udah ada 7 prinsip yang harus dijalankan hanya dipakai satu saja ya hilang, jadi nggak ada gitu kan. Nah itu kenapa koperasi di era milenial ini hanya tinggal nama. Nah
Saya kebetulan berbekal apa yang saya pelajari dan apa yang saya hingga hari ini saya belajar gitu kan, dan saya praktekin sedikit-sedikit, banyak perkembangannya yang pengen jadi koperasi syariah, pengen jadi itu. Jadi itu kebutuhan yang dalam prakteknya sebetulnya saya hanya ingin berbicara. Beberapa kali saya ketemu guru agama yang koperasi itu harusnya sudah tidak lagi dibentuk riba, karena akadnya udah jelas dari awal. Kan namanya riba itu nggak jelas akadnya gitu kan. Nah, kalau koperasi itu jelas kan, ketika RAT membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, udah mengakadkan. Ada namanya bagi hasil, ada namanya balas jasa. Di situ bukan karena belakangan ini koperasi itu identik dengan minjem uang, dan menjadi uang yang dipinjam 10.000 jadi 15.000 dengan istilah namanya bunga itulah yang berkembang menjadi rentenir. Padahal kalau kita mau belajar koperasi secara benar, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya dikupas habis, terus pendidikan koperasinya jalan, saat ada anggota masuk dikasih pembekalan, dikasih pengetahuan, diselaraskan anggaran dasar rumah tangganya, ketika dia akad memulai menjadi anggota koperasi, maka tidak ada kata riba lagi di situ, karena sudah jelas gitu kan. Yang penting 7 prinsip itu harus dijalankan dengan benar. Ada pendidikannya, ada bagi hasil yang jelas. Jadi bukan minjem 1 juta jadi 1,5 juta itu kelebihan. Kan kita bilang cooperation gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya apa, kerjasama gitu kan. Ya kerjasama itu. Kerjasama bukan bahasa Inggris, Pak? Oh, bukan, maksudnya cooperation itu lah. Kamu mentang-mentang saya udah dirayapin bangku sekolahannya. Ya itu, jadi kenapa akhir-akhir ini jadi bias atau jadi blunder masalah koperasi, karena itu pendidikannya nggak jalan, bagi hasilnya nggak jelas, penyertaan modalnya nggak jelas, kepentingannya udah nggak sama lagi mungkin gitu kan. Jadi konotasinya atau pengertian koperasi hanya diartikan tempat simpan pinjam saja, bukan simpan pinjam, malah kan pinjam saja, nggak nyimpen. Harusnya kan nyimpen dulu baru dipinjemin gitu ya. Sekarang 10.000 pinjem uang 100 juta. Itu ya itu tuh, jadi aus. Kopi dulu. Tagline-nya Kopi boleh minta. Satu yang harus kita garis bawahi, agar koperasi menjadi lurus kembali, 7 prinsip itu tidak bisa diabaikan. Jangan harus dijaga lah. Itu adalah 7 nilai-nilai yang tidak bisa dipisahkan dari perkoperasian. Ketika salah satu diabaikan, ya berarti koperasi itu tidak sehat, tidak baik. Apalagi cuma 1 nilai yang dipakai, 6-nya diabaikan. Nah itu terserah. Dengan seperti ini, teman-teman, kemarin saya sudah kasih 7 nilai-nilai koperasi atau 7 prinsip koperasi. Dan hari ini sudah mulai ada gambaran. Koperasi yang benar itu yang menerapkan 7 pilar itu, 7 nilai itu. Tapi kalau mengabaikan itu, jangan sebut lagi koperasi, walau logonya pohon beringin. Oke, bernas, lugas, dan cerdas di channel Sang Kapitalis. So far, sampai jumpa.